Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap manusia yang lahir membawa getaran energi tertentu yang terhubung dengan alam semesta. Getaran itu disebut weton, hasil perpaduan antara hari dan pasaran Jawa yang menciptakan karakter, nasib, serta aura seseorang. Namun di antara semua weton yang ada satu yang sering disebut memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, yaitu weton Pahing. Leluhur Jawa percaya, kelahiran di hari Pahing bukanlah kebetulan. Ia merupakan pertanda bahwa seseorang telah ditakdirkan membawa energi penjaga gaib yang kuat. Weton ini dianggap punya aura panas dan terang, ibarat matahari yang membakar segala kegelapan di sekitarnya. Karena itulah, orang berweton Pahing sering tampil berwibawa, disegani, bahkan tanpa mereka sadari, kehadirannya mampu memengaruhi suasana sekitar. Orang tua dulu sering berkata, "Wong lair dina Pahing iku katon ayem nanging atine geni." Artinya, mereka yang lahir di hari Pahing tampak tenang di luar, namun di dalam dirinya menyala api semangat yang luar biasa. Energi api inilah yang menjadi dasar kekuatan gaib weton Pahing. Ia memancarkan magnet rezeki, kekuatan penggerak kehidupan, serta ketahanan batin yang jarang dimiliki orang lain. Bahkan dalam masa tersulit sekalipun, orang Pahing seperti selalu punya jalan keluar. Ketika orang lain kehilangan arah, mereka masih bisa berdiri, karena ada tangan tak terlihat yang menuntun langkahnya. Menurut pakar primbon klasik, weton Pahing memiliki nilai Neptus 9. Angka ini dalam ilmu titen Jawa diartikan sebagai angka, kejayaan, dan pelindung. Mereka dipercaya dinaungi oleh energi yang disebut wahyu pangayoman, semacam restu dari alam semesta untuk tetap selamat dan berkecukupan meski hidup penuh ujian. Menariknya, banyak kisah turun-temurun yang menceritakan keajaiban orang Pahing. Ada yang tiba-tiba mendapatkan rezeki tanpa tahu dari mana asalnya. Ada pula yang selalu selamat dari kecelakaan yang mestinya fatal. Semua itu dianggap bukan kebetulan, melainkan pertanda bahwa ada penjaga gaib yang setia mendampingi mereka sejak lahir. Namun kekuatan besar ini tidak datang tanpa tanggung jawab. Orang Pahing punya aura yang kuat, tapi juga mudah menarik energi negatif jika hatinya kotor. Jika mereka sombong, mudah marah, atau mempermainkan orang lain, maka getaran panas dalam dirinya bisa berubah menjadi sumber malapetaka. Itulah sebabnya, orang Jawa dulu menasihati anak Pahing untuk selalu ngalap berkah, mendekatkan diri pada Tuhan, menghormati leluhur, dan menjaga tutur kata. Sebab pada hakikatnya, energi Pahing adalah api yang bisa menerangi, tapi juga bisa membakar. Dan bila ia mampu mengendalikan api itu dengan hati yang bersih, maka tak ada kekuatan yang mampu menggoyahkan hidupnya. Dalam ajaran primbon Jawa, setiap manusia tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Ada kekuatan halus yang mengiringi, menjaga, bahkan menguji sepanjang hidup. Untuk mereka yang lahir di weton Pahing, penjaga itu dikenal dengan sebutan Sang Penarik Rezeki, makhluk halus yang memancarkan energi kesejahteraan dan keberuntungan bagi pemiliknya. Konon, penjaga ini bukan sembarang makhluk. Ia adalah entitas cahaya dari alam antara, tidak sepenuhnya roh leluhur, tapi juga bukan jin duniawi. Ia lahir dari getaran hari dan pasaran Pahing yang sangat kuat, membentuk semacam penuntun spiritual bagi kelahiran yang seimbang antara dunia nyata dan alam gaib. Dalam pandangan orang-orang tua, penjaga ini memiliki bentuk seperti bayangan berwarna keemasan yang selalu mengikuti pemiliknya, terutama saat ia sedang bekerja keras, berbuat baik, atau menolong sesama. Saat orang Pahing hidup dengan niat tulus dan hati bersih, sang penjaga akan memancarkan aura terang yang mengundang datangnya rezeki. Namun saat ia serakah, angkuh, atau berbuat zalim, penjaga itu perlahan memudar dan menjauh. Sebab energi penjaga rezeki tidak bisa hidup di hati yang kotor. Itulah mengapa orang tua zaman dulu mengajarkan pepatah, "Rezeki iku ora mung saka usaha, nanging saka resik ati." Rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tapi juga dari kebersihan hati. Banyak kisah di masyarakat Jawa yang memperkuat kepercayaan ini.
Ada pedagang kecil kelahiran Pahing yang meski tidak punya modal besar, dagangannya selalu laris. Setiap kali ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku mung percaya, sing gaib maringi dalan." Aku hanya percaya, yang tak terlihatlah yang memberi jalan. Begitu juga dengan petani Pahing yang sawahnya selalu subur meski hujan tak menentu. Orang-orang percaya, penjaga rezekinya menjaga lahan itu dengan cahaya, memastikan hasil panennya tak pernah gagal. Penjaga rezeki ini juga dikatakan berdiam di tempat-tempat yang memiliki getaran spiritual tinggi, seperti di belakang rumah, di pojok timur kamar tidur, atau di bawah pohon besar dekat sumur tua. Tapi jangan salah, ia tidak bisa dipanggil dengan ritual atau mantra. Ia datang hanya ketika si pemilik hidupnya selaras dengan kebaikan, rendah hati, dan tidak serakah. Dalam spiritual Jawa, penjaga rezeki bukanlah pelayan manusia, tapi sahabat gaib yang membantu menjaga keseimbangan hidup. Ia tidak akan memberi kekayaan instan, tetapi membuka jalan bagi keberuntungan yang halal dan berkah. Ketika orang Pahing bekerja dengan niat suci, ia akan menemukan peluang yang datang seperti kebetulan, padahal sesungguhnya itu adalah hasil tarikan energi dari sang penjaga. Energi penjaga rezeki inilah yang membuat orang Pahing tampak selalu beruntung. Mereka seringkali mendapatkan pertolongan di saat genting, atau rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagian spiritualis Jawa bahkan menyebut penjaga ini sebagai roh penuntun dharma, yakni roh yang memastikan bahwa orang Pahing tidak akan tersesat dari jalan kebaikan selama hidupnya. Namun kekuatan ini bukan untuk dipamerkan. Karena sekali saja orang Pahing mempermainkan kepercayaannya, kekuatan itu akan hilang seketika. Penjaga rezeki itu akan pergi, dan hidupnya menjadi berat, penuh kesialan, dan kehilangan arah. Sebab, dalam filosofi Jawa, yang gaib hanya mendampingi orang yang tahu tata krama kepada sesama dan kepada semesta. Inilah bagian yang paling jarang dibicarakan dalam dunia primbon Jawa. Rahasia paling dalam dari weton Pahing, kemampuan memanggil rezeki melalui kekuatan sukma. Ya, orang-orang kelahiran Pahing memiliki energi spiritual yang unik. Mereka seolah membawa magnet alami yang bisa menarik datangnya uang, keberuntungan, bahkan peluang tanpa mereka sadari. Dalam kepercayaan leluhur, hal ini disebut sebagai daya tarik sukma rejeki. Bukan mantra, bukan jimat, tapi kekuatan batin yang bersumber dari keselarasan antara pikiran, hati, dan semesta. Orang Pahing dipercaya memiliki getaran energi yang menyatu dengan unsur bumi dan langit. Unsur bumi memberi kekokohan, sedangkan unsur langit memberi kemudahan. Ketika keduanya berpadu dalam diri seseorang, terbentuklah medan energi yang mampu menarik materi dari segala arah. Para tetua Jawa dulu berkata, "Wong Pahing yen suci atine, rejekine munggah saka lemah." Artinya, jika hati orang Pahing bersih, maka rezeki seakan muncul dari tanah itu sendiri. Kemampuan ini tidak berarti mereka bisa memunculkan uang secara ajaib dari udara, tetapi lebih kepada rezeki yang datang melalui jalan yang tanpa kebetulan namun penuh keajaiban. Misalnya, tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang menawarkan kerja, dagangan yang mendadak laris, atau hutang yang lunas tanpa diduga. Semua itu dipercaya merupakan bentuk respon alam terhadap pancaran energi sukma Pahing yang bersih dan kuat. Ada pula tanda-tanda khusus ketika daya pemanggil rezeki orang Pahing sedang aktif. Biasanya mereka akan sering bermimpi melihat air mengalir deras, koin emas berkilau, atau burung putih yang datang dari langit. Simbol-simbol ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan pesan dari alam bawah sadar bahwa energi rezeki sedang terbuka lebar. Namun jika mereka sering bermimpi jatuh, tenggelam, atau kehilangan barang, itu pertanda energi penarik rezeki sedang melemah akibat hati yang gelisah, amarah, atau iri kepada orang lain. Dalam spiritual Jawa, kemampuan memanggil uang bukan untuk memperkaya diri semata. Justru, semakin banyak mereka berbagi, semakin besar energi itu memancar. Prinsipnya sederhana, semakin ringan tanganmu, semakin berat dompetmu. Karena dalam hukum gaib,
Uang adalah energi yang bergerak. Jika ditahan, ia stagnan. Jika dibagi, ia berputar dan kembali dengan jumlah berlipat. Banyak orang kelahiran Pahing yang tak sadar bahwa mereka telah menggunakan daya tarik ini sejak lama. Mereka yang punya kebiasaan menolong tanpa pamrih, berpikir positif, dan tidak mudah putus asa, biasanya hidupnya mengalir lancar. Mereka seperti memiliki jalan terang dalam urusan rezeki. Namun kekuatan ini bisa hilang seketika jika mereka mulai serakah. Begitu hati mereka menginginkan sesuatu secara berlebihan, energi itu menjadi berat dan tertutup. Maka, dalam primbon, orang Pahing disarankan untuk sering lelaku prihatin, seperti puasa mutih atau sekadar menahan diri dari hawa nafsu duniawi, agar pancaran batinnya tetap bersih. Sesungguhnya, daya pemanggil uang yang dimiliki weton Pahing adalah anugerah besar. Bila digunakan dengan hati yang benar, ia akan menjadi sumber keberkahan. Namun bila disalahgunakan, ia justru menjadi kutukan, menjauhkan si pemilik dari ketenangan hidup. Itulah sebabnya, leluhur selalu berpesan, rejeki sejati ora mung di tangan, nanging ana ing ati. Artinya, rezeki sejati bukan yang di tangan, tapi yang bersemayam di hati. Meski dikenal sebagai weton yang kuat dan dilindungi, bukan berarti orang Pahing hidup tanpa cobaan. Justru sebaliknya, semakin tinggi energi spiritual seseorang, semakin besar ujian yang akan ia hadapi. Ujian itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan. Karena semesta hanya menempa logam yang kuat dengan api yang paling panas. Dalam perjalanan hidupnya, orang kelahiran Pahing sering mengalami pasang surut rezeki yang ekstrim. Kadang hidupnya berada di puncak kejayaan, tapi tiba-tiba bisa jatuh ke titik nol tanpa alasan jelas. Bisa jadi usaha yang berjalan lancar mendadak macet, atau rencana yang hampir berhasil tiba-tiba gagal. Namun, disitulah letak rahasianya. Setiap kejatuhan orang Pahing adalah pembersihan energi lama sebelum datangnya keberuntungan baru. Orang-orang spiritual Jawa sering mengatakan, Gusti ora sare, yen Pahing tiba, tegese lagi arep diganti lui gedhe. Tuhan tidak pernah tidur. Jika orang Pahing jatuh, itu berarti rezekinya sedang disiapkan lebih besar. Dalam masa-masa sulit itu, sang penjaga rezeki sebenarnya tidak pergi. Ia hanya menarik diri sejenak, mengamati apakah sang pemilik masih menjaga kesabaran dan keikhlasan hatinya. Jika si Pahing tetap tenang, tidak mengeluh, dan terus berbuat baik meski susah, maka energi rezekinya akan dinaikkan levelnya. Rezeki yang hilang akan diganti dengan keberuntungan yang lebih berkah dan tahan lama. Namun bila ia menyerah, marah, dan mulai mengutuk nasib, penjaga itu menjauh dan menutup jalan keberuntungan. Karena dalam filosofi Jawa, yang kuat bukan yang kaya, tapi yang bisa tetap tersenyum di tengah badai. Banyak kisah nyata di desa-desa Jawa tentang orang Pahing yang diuji hebat sebelum akhirnya hidupnya berubah. Ada yang bangkrut lalu tiba-tiba menemukan peluang besar di tempat yang tak terduga. Ada yang kehilangan pekerjaan, lalu justru membuka usaha yang sukses luar biasa. Semua itu terjadi karena mereka melewati ujian dengan hati yang lapang. Dalam dunia gaib, ujian itu disebut tumbal energi, yaitu masa di mana energi negatif dari masa lalu dibersihkan agar aura rezeki baru bisa masuk. Selama masa ini, orang Pahing disarankan untuk sering tirakat malam, mandi kembang 7 rupa di Jumat Kliwon, atau sekadar bermeditasi sambil berdoa dengan hati ikhlas. Bukan untuk memanggil kekuatan gaib, tapi untuk menyeimbangkan diri dengan energi semesta. Setelah badai itu berlalu, biasanya datang masa di mana semua terasa lebih mudah. Pintu rezeki terbuka lebar, orang-orang datang menolong, dan keberuntungan terasa mengalir tanpa henti. Saat itulah, orang Pahing kembali disinari oleh cahaya penjaganya. Ia telah lulus dari ujian semesta. Jadi, bila kamu lahir di weton Pahing dan sedang berada di titik terendah, jangan takut. Itu bukan akhir perjalananmu, melainkan awal dari babak baru yang lebih tinggi. Ingatlah pepatah Jawa,
Sadurunge padhang mesti peteng. Sebelum terang, pasti ada gelap. Dan setelah gelap itu berlalu, cahaya rezeki Pahing akan bersinar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap kekuatan besar selalu datang bersama tanggung jawab besar. Demikian pula bagi mereka yang lahir di weton Pahing. Energi spiritualnya yang kuat, daya tarik rezekinya yang hebat, dan penjaga gaib yang melindunginya. Semua itu bisa menjadi berkat, atau justru kutukan, tergantung pada bagaimana mereka menjaga diri. Dalam primbon Jawa kuno disebutkan bahwa Pahing termasuk weton yang mudah kepleset secara spiritual. Mereka bisa naik setinggi langit bila menjaga hati, tapi juga bisa jatuh sedalam jurang jika lalai pada pantangan leluhur. Karena itu, ada 3 larangan utama yang wajib dijaga seumur hidup oleh orang kelahiran Pahing. Pantangan pertama, jangan menghina orang yang hidup susah. Orang Pahing memiliki getaran api yang sangat sensitif. Ketika ia merendahkan orang lain, api dalam dirinya akan membakar balik kehidupannya sendiri. Dalam bahasa spiritual Jawa, itu disebut balik energi. Semakin sombong seseorang, semakin ia menutup jalannya sendiri menuju rezeki. Penjaga gaib Pahing tidak akan tinggal diam jika pemiliknya menginjak harga diri sesama manusia. Sebab dalam hukum semesta, yang menghina kemiskinan, suatu hari akan merasakannya untuk belajar arti rendah hati. Pantangan kedua, jangan pelit bersedekah. Rezeki bagi orang Pahing bersifat mengalir. Ia seperti sungai, jika dibendung, airnya akan keruh dan berbau. Namun bila dibiarkan mengalir, air itu akan jernih dan memberi kehidupan. Karena itulah, banyak orang tua berkata, wong Pahing kudu ringan tangan, nek ora, rezekine ketutup. Orang Pahing harus ringan tangan, jika tidak, rezekinya akan tertutup. Memberi dengan hati ikhlas justru memperkuat hubungan mereka dengan penjaga rezeki yang tak terlihat. Setiap sedekah yang dilakukan dengan tulus akan menambah pancaran cahaya penjaga itu, membuat jalan rezekinya makin terang. Pantangan ketiga, jangan berhutang untuk kesenangan atau hal sia-sia. Utang dalam primbon Jawa bukan sekadar urusan materi, tapi juga ikatan energi. Orang Pahing yang berhutang tanpa alasan benar akan kehilangan sebagian daya spiritualnya, karena energi penjaga rezekinya harus bekerja keras menyeimbangkan vibrasi negatif dari beban hutang itu. Jika tidak segera diselesaikan, utang semacam ini bisa berubah menjadi beban gaib yang menurunkan keberuntungan, membuat usaha seret, dan hati gelisah tanpa sebab. Selain 3 pantangan utama, ada juga beberapa hal kecil yang perlu diperhatikan. Orang Pahing harus menjaga kebersihan tempat tidur, karena menurut kepercayaan, penjaga rezekinya sering berdiam di area itu. Tidur dengan hati penuh amarah, iri, atau malas berdoa, bisa membuat energi pelindungnya lemah. Begitu pula jika rumah terlalu gelap atau berantakan, getaran negatif akan mudah masuk, membuat auranya kusam dan rezekinya seret. Namun, bila mereka mampu menjaga kesucian niat dan kebersihan hati, maka hidupnya akan selalu terjaga. Rezekinya mengalir, perjalanannya lancar, dan penjaga tak terlihatnya tetap setia. Seperti pepatah Jawa berkata, sing enja ora katon, nanging yen lunga, uripmu katon peteng. Yang menjaga memang tak terlihat, tapi saat ia pergi, hidupmu akan terasa gelap. Setelah memahami rahasia, kekuatan, dan pantangan dari weton Pahing, tibalah pada bagian paling penting, yaitu cara menjaga dan mengaktifkan energi rezeki agar tetap bersinar sepanjang hidup. Orang Jawa percaya, setiap weton membawa pintu gaib yang bisa dibuka melalui doa, laku batin, dan kebersihan hati. Untuk weton Pahing, pintu itu berada di dalam dirinya sendiri, bukan di jimat, bukan di mantra, tapi di niat tulus dan keyakinan. Salah satu laku sederhana yang diwariskan leluhur adalah sembah sukma, yaitu menenangkan diri setiap malam Jumat Kliwon atau Jumat Legi, duduk bersila menghadap ke arah timur, menyalakan dupa atau kemenyan putih,
lalu menundukkan kepala seraya mengucap rasa syukur kepada Tuhan dan leluhur. Bukan untuk memanggil makhluk halus, tapi untuk menyatukan batin dengan getaran alam semesta. Lafal yang biasa diucapkan dalam hati adalah, Kula syukur, kula terima rejeki sing sampun pinaring. Kaula pasrah, kaula resik atine, mugi dalan rejeki kula tansah padang lan barokah. Artinya, aku bersyukur atas rezeki yang telah diberikan. Aku pasrah dan membersihkan hati, semoga jalan rezekiku selalu terang dan penuh berkah. Setelah doa itu, orang Pahing disarankan memejamkan mata dan membayangkan cahaya keemasan turun dari langit, menyelimuti tubuhnya perlahan. Cahaya itu dipercaya sebagai simbol restu penjaga rezeki. Bila hati terasa hangat, tenang, atau tiba-tiba ingin menangis tanpa sebab, itu tandanya energi penjaga sedang menyatu kembali dengan dirinya. Selain laku batin, tindakan nyata juga penting. Orang Pahing harus menjaga kebiasaan baik, berpikir positif, rajin menolong, dan tidak membalas kejahatan dengan dendam. Sebab setiap perbuatan baik menambah kekuatan penjaga gaibnya. Semakin sering ia menebar kebaikan, semakin terang jalan rezekinya. Dalam kehidupan modern, mungkin banyak yang menertawakan kepercayaan ini. Namun bagi mereka yang mengerti makna spiritual Jawa, semua ini bukan tahayul. Ini adalah ilmu harmoni hidup. Ketika pikiran, hati, dan tindakan selaras dengan kebaikan, maka energi alam akan bekerja untuk membantu. Inilah yang disebut rezeki sejati. Rezeki yang tidak hanya mengisi dompet, tapi juga menenangkan jiwa. Dan jika kamu lahir di weton Pahing, ketahuilah, kamu bukan orang biasa. Kamu membawa garis nasib yang terang, disertai pelindung gaib yang tak terlihat. Namun kekuatan itu hanya akan hidup jika kamu hidup dengan cinta, keikhlasan, dan kejujuran. Sebelum tidur, ucapkan dalam hati, aku anak Pahing, aku dilindungi, aku kaya dalam hati, aku penuh rezeki. Biarkan kata-kata itu menjadi mantra lembut yang menuntun sukma. Karena sejatinya, rezeki terbesar bukan yang kau genggam, tapi yang kau syukuri. Jika kamu lahir di weton Pahing, tulis di kolom komentar. Saya anak Pahing, saya percaya rezeki saya dijaga. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak yang tahu tentang kekuatan spiritual weton mereka. Karena bisa jadi, kekuatan besar itu ada di dalam diri kamu sendiri.